Halo kamu, welcome to Power Digital Learning di bagian kedua di bulan Juni dengan judul Membangun Dana Darurat Siaga Tanpa Panik. Masih dalam membangun fondasi keuangan yang kuat. Minggu lalu kita sudah bicara tentang asuransi, perlindungan dari resiko besar yang tidak bisa kita prediksi. Dan minggu ini kita bahas perisai keuangan dari sisi yang lain atau dari dalam gitu ya, yaitu dana darurat, sumber pertolongan pertama saat hal tak terduga datang mengetuk. Bersama aku Rais, financial planner kamu. Kenapa dana darurat penting? Karena hidup bisa berubah kapan saja. Pertama, gajian tertunda, barang elektronik yang rusak atau mungkin rumah yang mendadak atau mungkin kebutuhan motor yang rusak atau mobil yang rusak gitu ya sehingga harus masuk bengkel. Terus biaya rumah sakit yang mendadak, jadi dana darurat ini bukan soal pesimis gitu ya tentang hidup, bukan. Tapi soal bersiap. Dengan dana darurat, kamu tidak perlu panik saat keadaan darurat muncul. Kamu bisa tetap tenang dan mengambil keputusan dengan kepala jernih. Kenapa masih butuh dana darurat padahal sudah punya asuransi kesehatan? Kita lihat dulu peran dana darurat dalam kasus asuransi kesehatan ya atau biaya rumah sakit. Dana darurat itu membantu kamu tetap punya akses ke pengobatan cepat tanpa stres finansial sambil menunggu klaim asuransi cair atau jika ada biaya yang tidak dijamin oleh polis. Contohnya nih, kamu jatuh sakit di luar kota lalu harus rawat inap. Asuransi kamu ternyata belum bekerja sama dengan rumah sakit tersebut. Maka kamu harus membayar dulu pakai dana darurat lalu ajukan klaim atau reimburse gitu ya kepada asuransi di mana kamu menginsuransikan dirimu setelah pulang. Berikutnya, fungsi dana darurat itu adalah biaya yang tidak di-cover asuransi. Biaya rawat jalan, misalnya ada obat tertentu atau mungkin vitamin gitu ya, suplemen atau tindakan yang masuk kategori kosmetik atau preventif. Biaya upgrade kamar kalau misalnya nih ada selisih gitu ya, atau sisi tagihan jika pelaporan asuransi kamu tidak cukup. Berikutnya adalah asuransi yang memberlakukan co-payment. Jadi ada beberapa asuransi itu 10% misalnya harus dari total tagihan rumah sakit itu kita yang bayar gitu ya. Terus ada juga deductible yaitu batas awal biaya yang harus kamu bayar, sisanya itu dibayar oleh asuransi. Jadi memang ini cukup common dan disinilah fungsi dana darurat itu. Berikutnya biaya tak terduga selama sakit, ongkos transport ke rumah sakit, biaya pendamping gitu ya, makanan penginapan, cuti kerja tidak dibayar, terus perawatan lanjutan pasca opname, alat bantu terapi kalau tidak di cover. Berikutnya ada proses klaim tidak langsung. Dalam keadaan darurat, kamu mungkin harus bayar dulu sebelum reimbursement. Atau mungkin ada beberapa klausal gitu ya yang harus pakai uang sendiri. Jadi inilah fungsi dari dana darurat walaupun kamu sudah punya asuransi kesehatan. Kesimpulan reflektifnya, asuransi itu untuk perlindungan resiko besar dan tak terduga. Ya ingat nih, perlindungan resiko besar dan tak terduga. Dana darurat ini juga perlindungan yang tak terduga, cuman bantalan keuangan untuk segala celah yang tidak ditanggung atau butuhnya cepat dan biasanya resikonya itu kecil menengah. Keduanya bukan pengganti tapi partner. Punya asuransi tanpa dana darurat itu potensi stres saat butuh bayar dulu gitu ya. Terus punya dana darurat tanpa asuransi pun itu bisa habis cepat karena resiko yang besar. Lihat perbandingannya, dana darurat itu uang pribadi yang disiapkan, sedangkan asuransi adalah produk perlindungan dari perusahaan asuransi. Digunakan untuk hal tak terduga darurat kecil sampai menengah, terus digunakan untuk resiko besar dan mahal ya untuk asuransi. Terus dana darurat itu fleksibel, bisa langsung dipakai, sedangkan asuransi itu perlu proses klaim dan dokumen. Untuk dana darurat bisa dipakai kapan saja, sedangkan asuransi hanya untuk kejadian yang tercantum di polis. Lihat di sini ya, keduanya saling melengkapi bukan saling menggantikan. Cara menghitung dana darurat, idealnya kamu punya 3-6 bulan pengeluaran. Jika kamu lajang atau sendiri gitu ya masih single, targetnya tuh 3 bulan. Jika kamu punya tanggungan, targetnya 6 bulan. Aku pribadi sekarang setelah COVID itu jadinya 24 bulan. Karena emang aku gampang banget insecure. Jadi untuk yang lajang aku saranin 6-12 bulan gitu ya, jadi di double. Kalau yang punya tanggungan itu bisa sampai 24 bulan gitu ya. Tapi ini pribadi, tapi kalau standarnya itu 3-6 bulan. Nah, pengeluaran bulananmu misalnya nih 5 juta, berarti target dana daruratnya untuk lajang tuh 3 bulan dikali 5 juta, berarti harus ada standby 15 juta. Untuk yang tanggungan 6 bulan dikali 5 juta, maka sebaiknya gitu ya minimum banget standby-nya di 30 juta.
Simpan di mana? Dana darurat sebaiknya disimpan di tempat yang liquid, bisa diakses kapan saja. Liquid artinya dalam bentuk cash gitu ya, bukan cash dalam arti cash, misalnya dalam bentuk ATM gitu ya. Aman, tidak beresiko tinggi, jadi dia tidak fluktuatif dan terpisah dari rekening harian atau rekening bulanan di mana kamu sering belanja gitu ya. Rekomendasi tempatnya adalah rekening tabungan khusus, e-wallet yang tidak digunakan untuk belanja harian, deposito fleksibel atau jangka pendek. Kenapa sih Mbak Rais nggak yang jangka panjang? Karena biasanya jangka panjang itu ada termnya. Jadi kalau kamu butuh tuh agak sulit untuk diambil gitu ya. Hindari menyimpan di saham, dalam bentuk saham, kripto atau instrumen beresiko tinggi, karena ini bukan uang untuk cari untung, tapi untuk siaga saat ada kebutuhan. Tips keuangan cara realistis membangun dana darurat. Yang pertama, buka rekening khusus dana darurat, pisahkan dari rekening harian, atau mungkin rekening bulanan, atau mungkin rekening di mana kamu biasanya belanja gitu ya. Ini membantu kamu tidak tergoda menggunakannya untuk belanja impulsif. Yang kedua, gunakan sistem otomatis atau auto debit. Setiap tanggal gajian langsung alokasikan dana ke rekening darurat mulai dari nominal kecil pun tidak masalah, yang penting konsisten. Tentukan target bertahap, jangan langsung memaksa diri mencapai 15 juta, mulai dari 1 juta, terus ke 3 juta, terus 5 juta, setiap pencapaian kecil pantas dirayakan. Oke? Terus gunakan uang tak terduga dengan bijak, misalnya dapat THR, bonus tahunan, cashback gitu ya. Sisihkan sebagian langsung ke dana darurat sebelum tergoda menghabiskannya. Cek ulang langganan dan pengeluaran kecil, hentikan atau downgrade langganan streaming yang jarang dipakai. Uang yang tidak terasa itu bisa mempercepat tercapainya target darurat kamu. Terus simpan di tempat aman tapi mudah diakses. Jangan diletakkan di saham atau investasi beresiko tinggi. Pilih rekening tabungan tanpa biaya admin, e-wallet cadangan atau deposito jangka pendek. Sesi reflektif minggu ini, berapa pengeluaran bulananku saat ini? Terus apa hal tak terduga terakhir yang aku alami? Apa perasaanku saat itu? Apakah aku siap ya? Terus bagaimana perasaanku kalau punya bantal finansial yang membuatku lebih tenang? Buat target dana darurat versi kamu, boleh mulai dari 1 juta, mulai sisihkan 10.000 per hari selama seminggu, cek hasilnya lalu tulis bagaimana perasaanmu setelah melakukannya. Ngomongin dana darurat itu nggak cuma ngomongin tentang nominalnya atau ini adalah uang gitu ya. Tapi itu lebih kepada fungsinya. Ia adalah proteksi pertama, pilihan yang menyelamatkan dan sumber ketenangan saat hari buruk datang tanpa pemberitahuan. Karena aku dan kamu ini boleh hidup dengan rasa aman dan nyaman, dan kamu bisa memulainya hari ini dari langkah yang paling kecil. Mulailah kebiasaan baik hari ini, sekecil apapun itu, karena kamu berharga. Aku Rais undur diri, sampai ketemu di kelas selanjutnya. Bye-bye.